Bekerja selama masih siang. Bekerja selama masih siang. Jadi ibu-ibu sudah harus tahu nggak boleh kerja malam ya. Oke. Begitukah maksudnya? Nah, mari kita pelajari bersama ya. Mari kita buka firman Tuhan. Pengurus kita memilih dari Yohanes 9 ayat 4, tetapi kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca. Masih belum terbiasa dengan istilah ini ya, masih gini ya kan. Ya, Bapak Ibu enggak usahlah supaya nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Bapak Ibu membaca ayat 9 pasal 9 ayat 1 sampai 7, saya membaca ayat 1, kemudian Bapak Ibu membaca ayat 2. Demikian seterusnya kita bergantian dan terakhir nanti ayat 7 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Baik, mari kita membacanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Bersama-sama, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 4 sekali lagi saya baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bekerja selama masih siang. Bekerjalah selama masih siang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke dalam penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, di sana dijelaskan bahwa Allah menciptakan terang, ya saya bacakan saja ya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Jadi ada hubungannya nanti dengan tema kita ini. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, kita akan menemukan satu kata atau satu frasa yang sering diulang-ulang. Nah, lalu Allah melihat semuanya baik. Lalu Allah melihat semuanya baik. Maka di dalam penciptaan siang dan malam itu juga adalah baik menurut pemandangan Tuhan. Nah, jadi Tuhan menciptakan siang itu tempat atau waktu di mana kita bisa beraktivitas, bekerja dengan maksimal. Dan malam itu adalah untuk beristirahat. Itu konsep semula kita lihat dari penciptaan itu. Jadi Allah sebenarnya sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelum manusia diciptakan bahwa manusia itu harus bekerja, tapi juga dia harus beristirahat. Nah, itu pola yang kita lihat di sana. Namun kemudian pada zaman postmodern ini, paling tidak setelah ditemukan oleh Thomas Alva Edison listrik itu, lalu penerangan mulai semakin bagus, tidak lagi hanya sebatas pelita atau lilin. Nah, lalu penerangan itu sedemikian luar biasa, bahkan kadang-kadang tidak bisa kita bedakan siang atau malam, terutama ibu-ibu yang belanja di mall misalnya kan.
Asik melihat barang gitu ya kan. Lalu ada pengumuman, Bapak Ibu yang sedang belanja, sebentar lagi mal akan udah jam berapa ini? Rupanya sudah jam 9. Kenapa? Karena terang. Nah, apakah maksud Tuhan Yesus akhirnya tidak boleh kita bekerja pada malam hari? Nah, sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang membuat pekerjaan itu 24 jam ya kan. Misalnya pegawai di pintu tol, itu kan harusnya nggak bisa ditutup ya kan. Nah berarti ada juga yang harus bekerja pada malam hari, termasuk juga saya kira kalau ada pegawainya orang Kristen ya. Nah lalu ada lagi pekerjaan-pekerjaan lain, saya kira banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan malam hari ya kan. Nah satpam juga terutama gitu ya kan. Nah baru tapi Bapak Ibu tahu nggak pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan malam hari? Itu serapan nggak boleh malam hari ya. Iya kan? Olahraga juga ada yang nggak bisa dilakukan malam hari, tahu? Lari pagi nggak boleh dikerjakan malam hari itu ya kan? Oke. Jadi apakah Yesus sedang mengatakan nggak boleh kerja pada malam hari? Bukan itu. Saya kira Yesus itu kan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu bagaimana kemudian perkembangan umat manusia ini. Bahkan dia sudah tahu bahwa manusia juga akan bekerja pada malam hari. Nah, tidak kita temukan data apakah pada masa Yesus hidup pada saat itu sudah ada pekerjaan malam hari ya, belum ada dijelaskannya. Tapi yang jelas Yesus mengajarkan bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat 4 tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, perikop ini saya kira kita sudah mengerti bahwa ada seorang yang buta dan dikatakan dia buta sejak lahir. Lalu kemudian terjadi dialog, bahkan diskusi barangkali antara murid-murid, lalu juga ditanyakan kepada Yesus. Nah lalu kemudian Yesus memberikan jawaban, dan terakhir orang buta ini pun kemudian disembuhkan setelah diolesin dengan tanah yang diaduk dengan ludah, lalu kemudian disuruh pergi ke kolam Siloam. Nah, apa yang mau menjadi pelajaran bagi kita di sini? Nanti sebenarnya kalau kita lihat ceritanya kan masih panjang ya kan, ribut kemudian pada saat itu ya kan, baik tetangga-tetangganya, bahkan orang-orang Farisi atau orang yang hadir pada saat itu, karena itu terjadi pada hari Sabat, karena mereka beribadah lalu barangkali itu menimbulkan goncangan juga pada saat itu ya kan. Sampai akhirnya bolak-balik ditanya dia kan, tapi dia mengaku bahwa dialah orang yang buta sejak lahir itu yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari tema kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap kita memiliki limitasi waktu di dunia ini. Tahu limitasi ya? Ada batasan waktu. Nah, ini pertama harus kita sadari. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua harus menyadari bahwa kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Tidak selama-lamanya kita bisa maksimal mengerjakan sesuatu. Makanya ada namanya juga usia produktif ya kan. Nah, ada juga namanya masa pensiun. Nah, tapi ini penting bagi kita bahwa ada namanya limitasi waktu. Nah, maka dikatakan selama masih siang, artinya adalah waktu yang dapat itu adalah waktu yang dapat kita pergunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk melayani Tuhan, untuk menunjukkan siapa kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Nah, waktu dalam sejarah itu adalah linear. Ya. Jadi ada orang yang mengajarkan waktu itu kan seperti jam. Jadi itu cycle ya, berputar-putar. Itu aja nanti bolak-balik tanpa ada satu akhir. Ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab menjelaskan bahwa waktu dalam sejarah itu linear, artinya itu berjalan menuju satu titik akhir. Itu maka dunia ini nanti akan diakhiri.
ketika Yesus datang kedua kali. Sejarah dunia ini akan berakhir. Nah, itu kalau kita belajar dari sejarah atau waktu di dalam sejarah. Nah, tapi kita sendiri semua memiliki batas waktu hidup di dunia ini. Alkitab mengatakan berapa tahun? 70 tahun. Kalau kuat berapa tahun? 80. Kalau 81? Kuat sekali ya, kira-kira gitulah itu kan. Nah, tapi kebanggaannya apa? Susah, mau jalan pun susah, mau makan pun susah. Makan apa opung hari ini? Ditawari, saasangnya enggak, arsik enggak, semua enggak. Udah susah juga ya kan? Kenapa? Karena memang selera makannya pun sudah berkurang. Betul ya? Ini nanti kita tanya juga, saya belum opung-opung sebenarnya, nanti belum tahu sih. Tapi nampaknya begitu ya kan? Jadi kalau ada opung-opung masih selera makan, puji Tuhan lah, ya kan? Pokoknya apa yang tersaji di situ santap saja. Itu satu anugerah itu. Nah, ada keterbatasan dalam diri kita ya. Jadi waktu kita di dunia ini terbatas ibu-ibu. Dan 100 tahun lah misalnya. Itu sangat singkat ibu-ibu. Kalau ada misalnya manusia hidup di dunia ini 100 tahun. Itu sebenarnya sangat singkat. Kalau menurut perhitungan Tuhan, satu hari itu berapa hari bagi manusia? Berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun ya, satu hari bagi Tuhan. Nah, kalau 100 tahun kita hidup di dunia ini, kira-kira bagi Tuhan berapa hari itu? Hitung sendirilah ya kan. Singkat sekali itu. Singkat sekali. Nah maka ini penting bagi kita, supaya kita sadar dulu semua. Maka setiap pertambahan detik di dalam hidup kita, detik, menit, jam, apalagi hari, minggu, bulan, tahun, itu sebenarnya adalah pengurangan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Jadi nanti mulai ganti lagu selama ulang tahunnya ya. Kurang umurnya, kurang umurnya. Kita suka apa yang sifatnya euforia ya kan, sehingga kita kehilangan makna. Panjang umurnya, senang kita. Nanti yang berulang tahun, iya tapi aku berkurang 1 tahun. Gitulah adalah kira-kira ya. Bolehlah bersuka cita panjang umur, puji Tuhan diberi anugerah luar biasa. Tapi sadarlah bahwa ada kesempatan yang besar yang telah hilang sepanjang 1 tahun. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mengisinya. Karena di dalam bahasa Yunani ada 2 istilah yang dipakai untuk menjelaskan waktu. Yang pertama itu namanya kronos. Nah kronos itu adalah kurun waktu yang dapat diukur. Misalnya berapa detik, berapa menit, berapa jam gitu kan. Dan dari kronos inilah muncul namanya kronologi, urutan-urutan satu peristiwa. Nah, itu kok Inang itu kenapa bisa menangis tadi? Coba ceritakan gimana kronologinya, kira-kira begitu ya kan? Kan gak mungkin ada orang tiba-tiba menangis ya kan? Pasti ada penyebabnya. Lalu kenapa itu? Nah, jadi itu waktu. Jadi urutan-urutan waktu atau waktu yang bisa dihitung. Jadi itu bicara mengenai kuantitas waktu. Nah yang kedua adalah kairos. Nah yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kronos ini yang kita sebut dengan kesempatan yang datang hanya 1 kali dan tidak pernah diulang kembali. Jadi kalau kita sebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, namanya sama tiap minggu, tapi itu hari yang berbeda. Bisa ibu-ibu tahu ya. Jadi seperti sekarang hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 jam 11 kurang 6. Itu terjadi hanya 1 kali dalam sejarah dunia ini. Kalau hari Selasa yang akan datang itu kita ketemu lagi dengan hari Selasa yang baru, itu bukan tanggal 27 Juni. Minggu depan sudah bulan Juli ya. Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Saya agak ingat karena udah mulai bulan baru ya. Tanggal baru itu ya kan. Oke, jadi ini supaya kita pahami ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kairos itu sekali lagi adalah
kesempatan yang datang hanya satu kali dan tidak akan diulang kembali. Nah, maka Yesus mengatakan siang itu akan berakhir. Maka dikatakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam artinya adalah waktu di mana kita harus berhenti bekerja atau mengakhiri pekerjaan. Ya. Malam itu memang ada nanti beberapa tafsiran, tapi kita lihat aja dalam konteks seperti yang dekat di sini. Berarti malam itu adalah berakhirnya kesempatan bagi kita untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kalau dulu kan biasanya dihitung, kalau kami dulu di kampung itu hitung malam itu kan itu jam 6:30, makuling cc gitu ya kan. Nah, jadi kami pulang dari ladang itu biasanya udah bunyi itu kan, udah mulai agak remang-remang lah jalannya gitu ya kan. Kenapa? Sore hari itu justru waktu paling enak bekerja gitu kan. Nggak panas lagi kan. Itu sering dipacu. Nah, orang tua semangat sekali di situ, tapi anaknya sudah garuk-garuk kepala terus ya kan. Jam berapa pulang kira-kira begitu ya kan. Nah, akan datang malam di mana kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu, itu konsep pada saat itu. Nah, maka di sini kita diingatkan kembali bahwa ada limitasi waktu, maka waktu itu sangat penting. Dan orang barat mengatakan time is money. Sedemikian berharganya waktu itu, maka itu dipersamakan dengan uang. Jadi kalau misalnya kita konversi nilai waktu itu dengan uang, 1 detik dengan 100 rupiah harganya, kira-kira kita berapa banyak untung kita setiap hari? Atau sebaliknya, berapa banyak kerugian kita setiap hari? Oke. Nah, itu bagian pertama. Jadi ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadar bahwa kita semua memiliki limitasi waktu. Belum lagi dalam masa-masa kronos itu juga kita memiliki keterbatasan kemampuan. Ya, memiliki keterbatasan kemampuan. Lalu bagian kedua dari firman Tuhan ini, nah pentingnya kita mengisi atau menggunakan waktu dengan selektif atau dengan baik, sebaik mungkin, seefektif mungkin. Nah, pentingnya jadi kalau kita tadi sudah mengerti bahwa waktu itu ada limitasinya, kemampuan saya juga ada limitasinya, maka harus saya gunakan waktu itu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Nah, itu ada dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, berarti penting sekali kita menjadi orang-orang yang berhikmat, yang arif, yang bijaksana di dalam memandang waktu, di dalam menggunakan waktu, memahami waktu itu lalu kita pergunakan dengan maksimal. Saya kalau mempersiapkan khotbah itu kadang-kadang gimana ya? Kayaknya masih kurang aja waktunya, kayaknya masih kurang. Saya dihentakkan oleh statement seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini menjelaskan, katanya dulu di Inggris itu ada seorang hamba Tuhan yang membuat bagan khotbah dari Efesus pasal 1 itu sampai 120 bagan. Lalu kemudian orang berkomentar, ini yang benar aja, Paulus hanya nulis 1 pasal, Pak Pendeta kok sampai 120? Lalu apa dibilangnya? Itu sebelum seberapa sebenarnya. Kalau nanti sampai saya di penghakiman Tuhan, Tuhan akan bilang sama saya, jadi hanya seperti ini pemahamanmu dengan Efesus pasal 1 itu. Ngerti maksudnya Ibu ya? Padahal sudah luas sekali, sudah dalam sekali dipelajarinya. Saya kalau sampai 120 poin itu sudah berarti sudah ditinjau dari segala sisi. Kedalamannya juga sudah sedemikian dalam. Lalu beliau mengatakan, kalau nanti aku ada di hadapan Tuhan, Tuhan akan bilang sama saya, jadi hanya seperti ini pemahamanmu dengan Efesus pasal 1 ini. Itu menggetarkan saya, ibu-ibu.
Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu. Apakah ketika sudah memahami satu bagian firman Tuhan, soraklah haleluya, aku sudah hebat, sudah sama seperti ahli-ahli teologi. Saya kira tidak ya. Ini tanda seorang yang rendah hati, selalu kurang. Dan memang betul itu, kami yang sudah berulang kali mendiskusikan firman Tuhan di sini, di koordinasikah, di jam 2 pelayankah, di ibadah pelayankah, kami selalu diberkati dan menemukan hal-hal baru dari firman Tuhan. Bayangin, sudah lebih berapa ribu tahun ini umur Alkitab ini, belum tuntas bisa dipelajari secara keseluruhan, belum tuntas sampai hari ini. Maka selalu ada buku-buku baru yang menjelaskan bagian firman Tuhan. Nah maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang berhikmat, jangan seperti orang bebal. Tahu bedanya orang bebal dengan orang bodoh? Orang bodoh itu melakukan kesalahan karena memang dia tidak tahu. Tapi orang bebal itu melakukan kesalahan dengan sengaja. Dia sudah tahu itu salah, tapi manutun lomo. Tahu manutun lomo ya? Seakan kehendaknya. Nah ini kita diingatkan firman Tuhan di sini supaya kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Jadilah orang arif, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi ada juga orang yang menafsirkan arti malam itu adalah hari-hari ini jahat, gitu ya. Lalu bagaimana kita mengisi waktu dengan baik atau mempergunakan waktu itu seefektif mungkin ya. Sekali lagi ayat 4 ini sebagai tema kita itu. Nah, kita harus mengisi waktu dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk kepada satu pola pikir yang baru. Kalau selama ini kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun kita mengatakan bahwa kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sebenarnya itu hanya bungkus, yang esensinya sebenarnya kita sedang mengerjakan pekerjaan kita. Sekarang kita diajar di dalam menggunakan waktu, di dalam mengisi waktu, kerjakanlah sesuai dengan agenda Allah. Bisa ibu-ibu mulai kita sekarang belajar di sini ya. Sekali lagi ayat 4 itu mengatakan kita, jadi Yesus mengatakan sudah jadi setelah ada perdebatan itu, lalu Yesus mengatakan kita, berarti saya dan kamu, itu berarti murid-murid ya, harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saya mendapatkan poin ini waktu kami ada mengikuti satu acara dari gereja Metodis di Jakarta. Terus ada satu pola yang mereka buat itu bagaimana mengadakan pembinaan kepada jemaat. Lalu poin ini muncul. Gereja harus mengerjakan agenda Allah. Bukan agenda majelis, bukan agenda pendeta, bukan. Itu dikatakan waktu itu. Dan saya kira kita pun di EPDP ini terus perjuangan kita. Apakah pergerakan pelayanan kita ini sesuai dengan maksudnya Allah? Itukah agenda Allah bagi kita? Itukah pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kita kerjakan? Kami di Badan Pengurus selalu menggumulkan itu dan mengarahkan kita untuk tetap ke situ. Kita telah diberi Tuhan visi Sumatera Utara bagi kemuliaan Kristus. Bagaimana kita membuat tahapan demi tahapan sehingga benar bahwa pekerjaan Allah di Sumatera Utara ini akan dikerjakan. Tapi saya mau tanamkan kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan ya. Kita di dalam mengisi waktu-waktu kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kata itu tadi muncul ya. Kita harus, bukan hendaklah kita mengerjakan, bukan begitu kata Tuhan Yesus. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu? Pertama, kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermakna bagi kehidupan kita. Ya. Kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermakna bagi kita.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai dari sekarang harus sudah semakin selektif di dalam melakukan satu kegiatan dalam satu momen. Nah, saya tidak mengatakan tidak boleh main game. Ya. Tapi apakah memang itu kegiatan yang paling cocok, yang paling selektif pada saat itu? Ada dua hamba Tuhan di dalam Alkitab, perempuan-perempuan yang cantik, satu dipuji, satu dimarahi. Masalah mereka apa? Salah menggunakan momen. Itu Maria dan Marta. Yesus ada di situ. Tidak salah melayani Yesus seperti yang dilakukan oleh Marta itu. Masalahnya waktunya nggak tepat. Waktu itu seharusnya dia sama seperti Maria duduk di depan Yesus, di kaki Yesus, mendengarkan pengajaran itu. Nah, ini mari kita semakin selektif ya. Nah, kita lihat di sini Yesus itu ini sebenarnya pada hari Sabat. Ada aturan-aturan sebenarnya pada saat itu ya, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh. Dan ini menjadi masalah kemudian bagi orang Yahudi dan hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Karena dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Tapi Yesus tahu persis apa yang harus dikerjakan. Ini hari Sabat, betul. Tapi dia tahu apa yang mau dikerjakan di situ. Banyak orang sekarang salah mengerti dengan hari Minggu. Bahasa Inggrisnya hari libur apa? Bahasa Inggrisnya hari libur. Holiday. Holy itu apa? Kudus, hari kudus sebenarnya kan, ya kan? Tahu kita awalnya itu pemanfaatan hari kudus ini. Bagaimana kita memberi waktu kita untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak dikatakan nggak boleh melakukan kegiatan pada hari Minggu, bukan. Tapi jangan lupa bahwa kita sedang berlibur di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Maka bukan berarti kalau saya sudah ke gereja saya sudah melakukan apa yang dituntut dalam holiday itu. Karena banyak orang datang ke gereja hanya menunjukkan dia sepatu baru. Ya kan? Datang terlambat, duduk di depan, suara sepatunya kedengaran karena pas waktu doa dia masuk. Ya kan? Nyaring kali itu kan, toh. Coba. Maksud saya, jangan kita diikat oleh hanya momen-momen, tapi benar dengan hati yang tulus kita, kemudian menggunakan waktu itu seefektif mungkin. Saya kira kita semua berjuang di sini. Kami pun hamba-hamba Tuhan ini kadang-kadang terpeleset juga di sini. Tapi hari ini kita diingatkan semua, ya, supaya kita selektif. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam satu waktu? Mari kita pergumulkan. Itu makanya kita harus memilih alternatif yang terbaik. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria itu. Maria memilih yang terbaik. Ada dua alternatif pada saat itu. Mendengarkan Yesus atau mengerjakan pekerjaan di dapur. Melayani juga itu ya kan. Tapi Yesus mengatakan Maria memilih yang terbaik. Jadi dalam hidup ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ada alternatif. Dalam satu waktu kita ditawarkan untuk mengerjakan A, B, C, D, E dan seterusnya. Lalu siapa yang memutuskan? Saya dan ibu-ibu, kita semua. Ya. Roh Kudus akan tolong kita untuk melakukan pilihan. Tapi ingat, kita tidak pernah dipaksa untuk melakukan pilihan itu. Maka sekarang mari kita semakin sensitif dalam kehidupan kita, memilih alternatif yang terbaik, yang terutama. Berarti yang terbaik itu yang terutama, yang paling mendesak dan yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang ibu-ibu yang mendesak itu belum tentu yang terutama. Tapi yang paling penting itu pasti yang paling mendesak. Dan mari kita pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah maka
ini satu hal yang perlu bagi kita dalam kehidupan kita. Jadi perlu terus-menerus menata diri, mengisi hal-hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Tidak seperti murid-murid ini yang sudah sekian lama bersama dengan Yesus, tapi konsepnya masih konsep lama. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membaca jawaban mereka, pertanyaan mereka ini, ya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Itu konsep perjanjian lama. Dan itulah yang menjadi masalah ketika saudara-saudara teman karib Ayub itu, Elifas, Bildad dan Zofar datang menasehati dia. Mereka terjebak dengan konsep kalau orang mengalami pergumulan, ada orang sakit, ada bermasalah, ada kemudian buta seperti ini, pasti ada dosa dalam hidupnya. Satu, mungkin karena orang tuanya jahat. Ak ikon dulu honokku do dosanya ama tupino parna rudi sudut patuluhon dohot pau paton. Aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Oh, ini kemungkinannya. Atau yang kedua, dia sendiri berbuat dosa. Itu konsep lama. Maka Yesus memberikan pengajaran baru di sini. Oh, bukan. Kita sering terjebak dengan pilihan-pilihan hanya dua alternatif, A atau B. Kadang-kadang Allah memberikan gabungan A dengan B atau justru lain. Termasuk dalam diskusi suami dengan istri. Si istri bilang A, suami bilang B, lalu ribut. Belum tentu dibilang yang salah satu ini nanti yang akan terjadi. Bisa saja Tuhan mengatakan yang lain. Nah, mari kita mengisi diri. Berarti konsep-konsep kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus semakin kita selaraskan dengan firman Tuhan. Belajar dan belajar, menata diri tak henti-henti. Saya ada kelemahan sedikit. Saya lemah membaca, tapi harus saya paksa sebenarnya. Ya. Maka saya ambil alternatif. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berlimpah pengajaran di YouTube itu. Di kelas-kelas kita ini yang sudah semakin dewasa, dengarkan sajalah semua apa yang dikatakan hamba Tuhan. Toh kita sudah bisa menseleksi, ya kan? Atau belum? Belum bisa seleksi ya? Nah, kalau belum bisa seleksi ya pilihlah hamba-hamba Tuhan memang yang recommended lah ya, yang bagus pengajarannya. Saya kagum melihat ada satu pengajaran itu eksposisi satu kitab sampai ratusan gitu loh. Ratusan kali dihotbahkan. Pengakuan iman Rasul itu 44 kali dihotbahkan dengan durasi hampir 1 jam, ada yang lebih 1 jam. Bayangin. Mari Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, berjuang menata diri, mengalami pertumbuhan, karena itu juga adalah bagian kehendak Allah, pekerjaan Allah di dalam diri saya dan Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Di penciptaan Allah yang menata manusia itu, bentuk seperti itu. Dari debu dibuat formatnya, lalu kemudian dihembuskan nafasnya. Betul. Sekarang Allah bekerja, tapi keputusan ada di tangan kita. Mau nggak dibentuk? Ya. Yang kedua, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Allah atau bagaimana kita mengerjakan agenda Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari status kita di dunia ini. Nah, ada banyak atribut-atribut yang melekat dalam diri kita. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita diingatkan akan 2 status dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus itu datang di dunia ini sebagai utusan Allah. Tapi kita yang percaya kepada Yesus pun adalah duta-duta Kristus. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kita orang seharusnya melihat Kristus. Maka bagaimana itu terjadi? Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu tadi.
Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semakin selektif dengan diri kita ini ya. Apa sebenarnya saya ini gitu loh. Saya setelah banyak mendengar khotbah-khotbah hamba Tuhan, iya, di mananya sebenarnya saya ini, kira-kira begitu ya kan. Jauh sekali saya dari standar yang seharusnya. Maka saya berjuang mengejar. Karena nggak ada artinya kita menyesali kan. Waduh, kenapa aku terlambat memahami? Nggak bisa begitu lagi. Sekarang kejar. Nah, jadi Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus itu, kita adalah utusan Tuhan. Berarti Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan yang besar bagi kita. Sama seperti duta satu negara ke negara lain. Itu berarti negara itu mempercayakan negaranya kepada negara lain melalui duta ini. Nah, sampai sedemikian besarnya kepercayaan itu ada namanya duta besar. Nah, kita sekarang adalah utusan-utusan Kristus. Jangan lupa status kita. Yang berkarya dalam segenap kehidupan kita adalah Kristus. Lalu status kita yang kedua apa? Nah, di ayat 5 dikatakan, ya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke, ini jadi Yesus masuk dalam sejarah ya gitu ya. Sekarang Yesus ada di mana? Di sorga. Berarti kalau dikatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sekarang Yesus ada di sorga, berarti dunia sekarang gelap. Gelap? Tidak. Kita adalah murid-murid Kristus, maka Yesus mengatakan akulah terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14a dikatakan kamu adalah terang dunia. Mari Ibu-ibu sadari status kita ini. Jadi bayangkan kalau Yesus sekarang sudah ada di sorga, dia adalah terang dunia itu sekarang diberikan kepada kita. Ya. Mandat itu, status itu. Kalau kita tidak mempraktekkan itu, betapa gelapnya kegelapan ini. Maka di mana anak Tuhan hadir harusnya ada terang. Jadi Ibu, ya kita ini semua di rumah kita hadirkanlah terang itu. Ya, jangan kehadiran kita membuat orang semakin gelap. Lari kita dari panggilan kita, dari status kita. Ya, kita tahu bagaimana bulan itu ya terangnya. Sebenarnya bulan menurut ilmu pengetahuan tidak ada terangnya. Tapi kemudian dia menyerap sinar matahari, lalu kemudian pada malam hari itu dipancarkan. Dan itu memuncak pada bulan purnama. Nah, biarlah kita seperti itu ya kan, memuncak terang kita karena kita luaskan Kristus bekerja secara totalitas dalam kehidupan kita. Nah, itu bagian yang kedua, bagaimana kita mengerjakan agenda Allah. Yang ketiga, nah kita harus memiliki cara pandang yang sama dengan Tuhan Yesus dalam memandang dunia ini. Perhatikan Ibu-ibu, ayat 1 dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kalau kita hubungkan dengan pasal 8 ayat yang ke-59 dikatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, Yesus itu, ada hamba Tuhan mengatakan konflik yang paling besar di hadapan Yesus dalam pelayanan adalah pada Yohanes pasal 8 ini. Ya. Sampai mereka mau melempari Yesus. Nah, ya, bayangin itu ya, udah mau dirajam, berarti itu kan kita ingat kalau ada seorang mau dirajam itu berarti dianggap penjahat sekali itu. Ya. Nah, sekarang Yesus menyingkir. Nah, kalau kita ikuti alur ceritanya ini, lalu waktu dia berjalan dikatakan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kalau berjalan melihat enggak? Kalau orang berjalan namanya berjalannya melihat ya kan? Betul ya? Atau ada yang berjalan merem matanya gitu? Enggak ya? Ya namanya orang berjalan yang melihat. Tapi kenapa Yesus ini dikatakan, Alkitab mengatakan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Berarti Yesus memberikan perhatian. Sama seperti kita kalau jalan kan, kita bisa melihat banyak hal tapi enggak semua kita perhatikan. Betul ya? Waktu kita jalan. Mengerti maksud saya?
Nah, Yesus di sini ketika dia berjalan itu dia melihat seorang yang buta. Yang apa yang menarik di sini? Yesus itu walaupun melihat ini adalah orang yang buta, dia tetap melihat bahwa itu adalah orang ciptaan Allah yang bermartabat tinggi, tapi kemudian ditindas oleh dosa. Nah, kalau kita memandang seseorang, biasanya apanya yang kita lihat? Esensi dirinya kah? Atau tampilan-tampilan luarnya? Atau kelemahannya? Seringkali kita terjebak dengan kelemahannya, sama seperti murid-murid ini. Siapa yang berdosa? Memang kalau inang itu, gitu kan? Itu biasanya langsung itu yang kelemahan-kelemahannya muncul kemudian. Terus gitu. Maka mari kita memandang seperti cara pandang Tuhan, melihat di sekitar kita ini bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, dan saya adalah utusan Kristus untuk menyampaikan kasih Kristus kepada mereka. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari miliki cara pandang ini yang akhirnya membawa kita kepada sifat belas kasihan. Ada lagu kita itu ya, berikan ku mata seperti matamu, mata Yesus maksudnya kan. Untuk apa? Memandang tuaian. Berikan ku hatimu, ya, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku tanganmu, berikan ku kakimu. Maka mari rubah mindset kita. Cara pandang kita seringkali mengaburkan, ya, penilaian kita, membuat tindakan-tindakan kita pun akhirnya salah. Maka berhenti memilah-milah orang kan. Itu Yakobus sudah menasihatkan itu, jangan pilih bulu katanya. Ya kan? Kalau pilih bulu yang paling banyak dipilih yang mana? Yang paling banyak bulunya tentunya gitu. Mari kita berjalan seperti Tuhan. Dia menerima semua orang. Bahkan orang kusta dulu, waktu dia lihat orang kusta, dia tidak menjauh. Padahal menurut tradisi orang Yahudi, kalau ada orang kusta itu mereka jalan harus taruh kepala di tangan lalu menjerit najis, 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 dan orang harus menyingkir. Yesus tidak, justru menjumpai mereka. Mari, jangan-jangan status sosial membuat kita sulit bergaul dengan orang-orang yang rendah ini. Tanda kutip ya. Jangan, saudara-saudara, jangan. Sama kita di hadapan Tuhan. Maka pandanglah semua manusia itu orang, ciptaan Tuhan. Jangan bergeser. Sama seperti kita penuh dengan kelemahan, ya, mereka juga punya kelemahan. Jadi jangan waktu menilai orang kita sepertinya sempurna. Sama seperti waktu evaluasi ya kan. Ada dulu tradisi, sekarang nggak muncul lagi itu ya. Waktu dievaluasi dulu di yayasan kita ini, sebelum departemennya atau komisinya dievaluasi, dari komisi itu diam aja, nggak banyak komentar gitu kan. Lalu setelah siap evaluasi komisinya, baru mulai dia kasih komentar tuh, karena nggak akan diteror lagi nanti. Saya kira itu cara yang salah gitu ya. Jadi waktu komisi orang dievaluasi, habis kita dipreteli sedalam-dalamnya, seolah-olah kita sempurna. Tidak. Maka miliki cara pandang ini. Nah, kita tahu semua dengan kisah Mahatma Gandhi ya kan. Saya dengarkan kisahnya bahwa beliau sebenarnya sudah sempat ikut katehisasi dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi oleh karena ada orang Kristen yang pilih bulu pada saat itu, dia tidak jadi. Itu menyedihkan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Menyedihkan sekali. Dan menurut cerita, walaupun dia tidak jadi diterima menjadi orang Kristen, beliau tetap membaca khotbah di bukit 3 kali 1 hari. Luar biasa. Oke, jadi jangan salah pandang ya. Mari kita rubah cara pandang kita. Jadi kita orang percaya, nah yang mata rohaninya telah dicelikkan Tuhan, nah adalah alat atau perpanjangan Tuhan untuk menjangkau dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, bagaimana kita mengerjakan agendaan Allah? Kita harus senantiasa mengarahkan semua perbuatan-perbuatan kita
untuk menyatakan kebesaran Allah, keajaiban Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 3 tadi dengan jelas dikatakan ketika terjadi perdebatan itu, Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan mengatakan, inilah jawaban atas semua masalah yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Apakah namanya pergumulan ekonomi, cancer-kah, atau kesulitan yang lain-kah? Inilah jawabannya. Kenapa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Bisakah kita sudah mulai rasakan ini? Mungkin kita yang sudah mengalami pergumulan, mulai kita manggut-manggut, oh iya benar. Kalau tidak ada pergumulanku ini, tidak sedalam ini, aku memahami besarnya pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Maka tidak salah Tuhan ketika mengizinkan ada pergumulan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam kehidupan kita. Toh Tuhan punya solusi, tetapi itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha perkasa di dalam kehidupan kita. Akhirnya yang terjadi apa? Puji Tuhan, kita akhirnya betul-betul menggenapi panggilan kita sebagai alat kemuliaan. Rasa kasihan itu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Ini yang baru perlu sekali juga kita gumulkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, jangan terjebak seperti murid-murid ini. Mereka hanya terjebak dengan argumentasi teologis, berdebat tentang hal-hal teologis. Siapa yang membuat dia berdosa? Saya tidak katakan gak perlu kita diskusi, perlu. Tapi kalau tidak sampai kepada tindakan nyata, kita gagal di dalam memuliakan Allah, di dalam memanfaatkan waktu yang hanya sedikit saja. Kalau Yesus ini Yesus sedang berjalan lewat, ya kan? Artinya apa? Bukan itu tujuan dari perjalanannya. Kalau dia hanya kasihan. Oh, memang kita harus mengerjakan pekerjaan Allah, lalu tidak ada tindakan nyata. Tidak betul seperti yang dikatakan itu, kita harus mengerjakan Allah selagi masih ada siang. Tidak. Tapi Yesus menunjukkan bahwa benar, dia memiliki cara pandang yang benar terhadap umat manusia. Dia memiliki konsep yang benar, dia punya rasa belas kasihan, tapi dia juga menunjukkan tindakan nyata dalam kehidupannya. Berarti kita harus sampai kepada tindakan real, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gumulkan dalam diri kita apa yang harus kita kerjakan. Jadi sekali lagi, boleh berdiskusi dengan teman, boleh PA berapa jam ya, tapi setelah PA, what next? Apa tindakan nyata yang kemudian dilakukan? Kalau topik itu bicara tentang pertobatan, lalu pertobatan apa setelah selesai PA itu? Pertobatan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau itu tindakan kasih, siapa objek kasih yang harus kita kasihi, yang kita tunjukkan dengan tindakan nyata? Ya, orang Barat mengatakan, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan menunda sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Oke. Bekerjalah selama masih siang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.